Untuk minggu ini pembelajaran bahasa Indonesia ya. Halo semuanya, apa kabar siswa-siswi SMP Melati kelas 9? Miss Mega harap kalian sehat-sehat selalu ya. Dan semoga kita semua dijauhkan dari virus corona atau COVID-19. Kita sama-sama berdoa ya semoga virusnya menghilang dan kita bisa belajar seperti biasa tatap muka, oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran akan lebih baik kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Miss Mega ucapkan semoga pembelajaran minggu ini berjalan dengan lancar dan materinya kalian bisa pahami ya. Tonton video Miss Mega dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan juga komen kehadiran. Oke? Nah, untuk minggu ini kita masih masuk ke materi yang selanjutnya. Kita masuk materi tentang cerita inspiratif. Tentang apa? Cerita inspiratif. Minggu kemarin kalian sudah Miss Mega perlihatkan ya filmnya cerita inspiratif dari seekor semut dan juga apa? Lalat. Masih ingat? Oke, kalau masih ingat, minggu ini Miss Mega akan menjelaskan tentang sedikit kan minggu kemarin Miss Mega sudah sedikit menjelaskan tentang apa itu cerita inspiratif. Nah, selanjutnya Miss Mega juga akan mengevaluasi tentang apa itu cerita inspiratif dan juga struktur serta ciri-ciri dari cerita inspiratif. Oh ya, Miss Mega ada informasi nih. Untuk minggu depan tanggal 22 Februari 2021 hari Senin, kelas 9 kalian ada ujian praktik. Ujian apa? Ujian praktik ya. Ingat ditulis tanggalnya. Tanggal 22 Februari 2021, sorry. Oke. Nah, untuk ujian prakteknya Miss Mega ambil materi yang sekarang ya tentang cerita inspiratif. Jadi kalian siapkan ya. Untuk tanggal 22 Februari 2021 kalian siapkan cerita inspiratif sesuai dengan kenyataan hidup kalian. Nanti kalian ujiannya cerita inspiratif ya. Oke. Untuk langkah-langkahnya kita zoom ya. Saat itu kita zoom ya tanggal 22. Jadi nanti Miss Mega lihat satu-satu bagaimana cara kalian membawakan sebuah cerita inspiratif. Apakah cerita inspiratif kalian sangat menarik atau tidak? Nah, cerita inspiratifnya nanti Miss Mega nilai juga ya dari cerita inspiratifnya dan juga cara pembawaan dari kalian. Oke? Pelajari ya. Jangan lupa tanggal berapa? Tanggal 22 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi cerita inspiratif. Kalian tonton ya videonya, disimak, oke? Semuanya balik lagi bersama Miss Mega ya. Kali ini kita masih belajar tentang cerita inspiratif. Sebuah teks cerita ditulis dengan tujuan tertentu ya Salah satunya menginspirasi si pembaca. Jenis teks menginspirasi pembaca disebut dengan cerita inspiratif. Cerita dibuat agar pembaca terinspirasi dengan nilai-nilai moral yang disampaikan. Nilai-nilai moral di dalam teks cerita inspiratif menjadi amanah atau pesan bagi si pembaca atau pendengar. Pembaca diharapkan tergerak hatinya dan kemudian bersikap atau melakukan hal yang menjadi pesan moral dalam sebuah teks atau film. Oke, paham ya? Kita lanjut. Apa sih tujuan kita belajar teks inspiratif? Oke, tujuan yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, dan perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Nah, selanjutnya kita menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, dan perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif yang dibaca dan didengarkan. Ya, lanjutnya ya. Selanjutnya kita menelaah struktur dari kebahasaan dan isi dari teks cerita inspiratif. Mohon maaf ya, ini tulisannya salah ya. Selanjutnya yang terakhir, mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, perasaan dalam bentuk
cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan inspiratif. Nah, selanjutnya apa sih itu cerita inspiratif? Dengarkan baik-baik ya nak. Cerita inspiratif adalah cerita yang tergolong genre narasi yang mengandung sebuah nilai moral. Biasanya teks inspiratif itu singkat atau pendek. Ceritanya dapat bersifat nyata ataupun fiktif. Fiktif di sini adalah tidak sesuai atau imajinasi. Ya, lanjut. Apa saja sih ciri-ciri dari teks inspiratif? Yuk kita bahas ya. Ciri-ciri teks inspiratif yang pertama itu terdapat insiden dalam cerita yang akan menimbulkan sebuah perenungan atau interpretasi dari si pembaca ataupun si pelihat ya. Pembaca buku ataupun melihat sebuah film ya. Nah, yang kedua itu berisi pelajaran yang dapat dipetik oleh si pembaca. Ada amanatnya atau pesan moralnya. Yang ketiga umumnya sangat singkat dan juga pendek. Untuk cerita teks inspiratif itu alurnya tidak ribet-ribet, tidak maju mundur tapi maju terus ya. Tidak campuran. Oke? Nah, alurnya itu sangat-sangat sederhana. Umumnya cerita inspiratif ini menceritakan satu insiden dalam satu adegan ya. Satu insiden dalam satu adegan. Paham? Nah, menelaah struktur cerita inspiratif. Oh ya, Miss Mega merekomendasi kepada kalian ada sebuah film Nina. Ini link filmnya ya. Filmnya ini tentang seorang anak muda yang masih duduk di bangku SMA. Dia sangat-sangat suka main games dan dari gamesnya itu dia menghasilkan banyak uang. Nah, karena jiwanya wirausaha atau pengusaha, dia itu selalu saja membuat usaha-usaha dari uang yang dimilikinya nak. Jadi dari sekolah dia bermain game menghasilkan uang dan uangnya itu dibuat usaha olehnya. Tetapi sayang sekali usaha-usaha yang dia coba itu gagal. Banyak kegagalan yang telah dilewati nak. Jadi usaha-usaha dia itu selalu saja ada kegagalan. Tapi si anak muda ini tidak pernah menyerah nak. Selalu saja mencoba. Selalu saja mencoba. Walaupun banyak yang telah dikorbankan olehnya. Dari kekasihnya, dari teman mainnya, dari yang jauh sama keluarga. Jadi si pemuda ini hanya mempunyai kekuatan satu, yaitu seorang kakeknya. Dia hanya ditemani kakeknya karena hanya kakeknya yang mendukungnya ya. Orang tuanya itu tadinya tinggal bersama, tetapi karena ada hutang orang tuanya jadi pergi. Dan dia tidak mau diajak oleh orang tuanya karena dia mau usaha, mau berbisnis. Nah, banyak sekali nih yang dikorbankan olehnya. Dia tidak mau sekolah nih nak, atau melanjutkan ke tingkat universitas karena jiwanya itu jiwa usaha. Oke, banyak yang telah dikorbankan dari dari barang-barang dia, dari orang-orang terdekat. Pokoknya kalian harus tonton ya, karena ini ada film yang Miss Mega rekomendasi. Dari usahanya, dari kegagalannya, dari usaha yang dia miliki, akhirnya dia memiliki julukan seorang usaha sukses muda di Thailand ya. Kalian boleh lihat ya, dia adalah salah satu anak muda tersukses di Thailand dan termuda. Nah, dari kegagalan dan ke apa yang sudah dikorbankan, dan itu tidak mudah ya. Tapi kalian boleh tonton karena ini sangat-sangat berekomendasi ya. Kalian tahu rumput laut? Nah, ini dia salah satunya pembuat rumput laut. Rumput laut yang ada di Alfamart, Indomart, ya, Alfamidi. Oke. Kalian bisa lihat ya kalau kalian penasaran. Tapi Miss Mega rekomendasi sekali untuk kalian melihatnya atau menontonnya, oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar struktur dari teks inspiratif. Apa nak? Struktur dari teks inspiratif. Nah, strukturnya ini ada berapa?
strukturnya ini ada 3. Ada berapa, Nak? Ada 3. Ada orientasi, ada insiden, ada interpretasi. Orientasi di sini adalah bagian sebuah perkenalan. Kita sudah pernah belajar ya di kelas 8 dan kelas 7 nih orientasi nih. Jadi tidak Miss Mega jelaskan detail ya. Nah, yang kedua itu ada insiden. Insiden di sini adalah bagian yang menceritakan peristiwa atau kejadian yang dialami sebuah tokoh. Nah, kejadiannya tuh apa nih insidennya di dalam cerita inspiratif. Yang terakhir itu ada interpretasi atau bagian perenungan dari peristiwa yang dialami. Nah, dari kegagalan atau insiden-insiden yang dia alami, perenungannya apa nih, Nak? Amanat atau moralnya apa yang didapat atau kita bisa ambil. Oke? Materi selanjutnya yang menjadi materi terakhir kita adalah menyusun teks inspiratif. Nih, langkah-langkah menyusun teks inspiratif. Ya. Yang pertama itu menentukan sebuah tema atau topik yang akan kalian ceritakan. Itu pasti ya, kalian ambil tema dan topiknya. Yang kedua, kalian membuat kerangka cerita dengan struktur umum yang 3 tadi. Ada orientasi, masih ingat? Ada orientasi, ada insiden, ada interpretasi, ya. Oke, paham? Nah, yang ketiga itu kalian mengembangkan karakter cerita, ya. Menggunakan kalimat yang baik dan benar, menggunakan pilihan kata yang tepat, serta ejaan dan tanda baca yang benar. Karena ini adalah masuk salah satu penilaian dalam membuat sebuah teks cerita inspiratif, ya. Tanda baca, huruf kecil, huruf besar, oke? Disambung dan dipisah, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah membaca kembali teks yang telah ditulis dan memperbaiki bagian yang perlu kalian edit. Jadi sehabis kalian nulis, kalau sudah selesai, kalian teliti lagi, nah, kalian baca kembali, siapa tahu ada tulisan yang kurang, ada huruf yang salah, ya. Harusnya kecil dijadiin kapital, kapital jadiin kecil, harusnya ada titik jadi koma, atau sebaliknya, tanda seru, tanda-tanda yang lainnya, oke? Tanda baca yang lainnya maksudnya, oke? Paham ya? Oke, sekian pembelajaran dari Miss Mega minggu ini. Semoga kalian mengerti dan memahami materi inspiratif yang telah Miss Mega paparkan ya. Jika ada yang penting bisa kalian tulis di buku tulis kalian. Ya, untuk minggu ini Miss Mega tidak memberikan tugas kepada kalian ya. Kalian fokus untuk praktek di tanggal 22 saja. Oke? Sehat-sehat untuk kalian semua, jaga diri, jangan bermain-main di luar, makan yang sehat, banyak minum air putih. Miss Mega harap kalian sehat-sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Salam rindu dari Miss Mega dari kejauhan, Miss Mega tetap ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Goodbye.